Ya, bicara masalah tentang anak ini nggak ada selesai-selesainya. Ada anak ngutang ya, terus dia nggak bayar, yang ditagih ibunya. Aduh, gemes banget kita ngelihatnya nih. Ini dia tayangannya nih. Beberapa wanita sebagai penagih utang datang di kediaman seorang ibu menagih utang anaknya yang dikatakan telah lama tidak dibayar-bayar. Mereka datang ke rumah tersebut untuk mencari anak dan menantu ibu ini menagih hutang yang telah beberapa lama tidak dibayarkan. Utang anak dan menantunya disebutkan senilai ringgit Malaysia 10.000 atau setara dengan 34 juta. Menurut penagih utang, pasangan suami istri yang berutang telah lama menghilang dan sulit dihubungi sehingga mereka terpaksa ke rumah orang tuanya. Iya, kalau kita bicara masalah tentang lalai, manusia ini tempatnya lalai, tapi bukan berarti menyepelekan nih Ustazah Syifa nih. Apa yang terjadi kita lihat ini kan sesuatu yang disepelekan nih. Yang namanya dia berani mengambil tindakan untuk ngutang, pas giliran bayar nggak dibayar. Nah ini apa, orang tua wajib membayarkan yang namanya hutang anaknya nih yang sudah tidak dibayar dalam jangka waktu yang lama. Supaya dosa anaknya ini bisa terhapuskan dari dosa hutang. Mohon izin penjelasannya. Siap Tafadhol. Mas Fadli, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, para guru-guru yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim, pembahasan mengenai hutang. Hutang ini adalah salah satu makanan pokok sehari-hari di realita masyarakat saat ini. Dari dulu sampai sekarang sebenarnya ya. Ya kalau nggak ngutang nggak hidup, ada yang punya prinsip seperti itu. Padahal kita tidak perlu berhutang kalau memang kita masih bisa menahan keinginan kita. Jadi membeli sesuatu, menginginkan sesuatu itu lihat kebutuhan bukan keinginan. Kalau melihat keinginan pasti kita kerjaannya tiap hari ngutang terus. Nah dalam terminologi fikih muamalah, hutang ini disebut dengan qard atau dain, hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, kalau kamu melakukan hutang piutang hendaknya dicatat. Kenapa? Takutnya lupa. Nah kalau sama orang kita rajin nyatet, terkadang sama keluarga sendiri, sama saudara sendiri, kita sepele, tidak mau dicatat. Ya, akhirnya yang terjadi adalah hubungan kakak dengan adik bertengkar, tidak lagi saling sapa itu gara-gara hutang. Hubungan orang tua dengan anak tidak baik lagi gara-gara hutang dan lain sebagainya. Jadi dalam hutang itu kalau kita lihat rukun dalam berhutang itu ada 3. Yang pertama adalah mukrid. Mukrid itu adalah orang yang memberikan pinjaman. Yang kedua muktarid. Muktarid orang yang berhutang. Dan muktarot. Muktarot itu adalah barang atau uang yang dihutangi. Objek yang dihutangi. Jadi 3 rukun ini harus dipenuhi dalam berhutang. Nah sekarang kita fokus kepada mukrid dan muktarid. Mukrid itu orang yang memberikan hutang dan muktarid orang yang berhutang. Orang yang berhutang dan memberi hutang ini harus punya syarat. Syaratnya yang pertama dia berakal. Jadi kalau anak kecil ngutang itu pengennya diketawain. Lucu, paling anak kecil ngutang 1.000-2.000 ke warung. Ya, emak bapaknya yang bayarin aja. Itu pertamanya harus berakal, yang kedua dia balik. Jadi orang dianggap dia punya hutang ketika dia sudah balik. Maka anak-anak ketika dia berhutang yang wajib membayar adalah orang tua karena masih dalam tanggungan orang tua. Anak ngutang ke warung, ngutang ke tukang es lewat, nanti mama saya yang bayar ya Pak ya. Ya katanya. Akhirnya ibunya yang membayar, nih anak-anak sering seperti ini. Tukang semua dipanggil. Betul. Bang, sini bang, sini. Es krim 2 ya bang, duitnya Nabil mana nih, dek? lagi cerita Nabil nih. Pengalaman. Anaknya Nanti kalau punya anak begitu ya Ustadz Maulana ya. Tukang cukur datang. Tukang cukur datang. Jadi anak-anak kan belum paham, belum mengerti, dia kira orang tua itu ya bank berjalan gitu. Penolongnya gitu. Pusatnya uang, penolong, jadi dipanggil nanti orang tua yang membayarnya. Akan tetapi kalau anak sudah balik, sudah dewasa, dia sudah berakal, di situ tidak lagi menjadi tanggungan orang tua. Yang sudah dewasa, kalau bahasa kitanya, bahasa kasarnya sudah bangkotan. Punya utang itu jangan lagi orang tua yang harus bayar, tapi kita yang bertanggung jawab. Berani berhutang, berani membayar. Jadi hutang itu salah satu yang harus dipenuhi. Kata Imam Hatim Al-Asam dalam Hilyatul Aulia, salah satu yang harus disegerakan adalah qadha uddain, membayar hutang. Jadi kalau sudah balik
yang bayar utang adalah Diri sendiri. Ya, Betul. tar Bukan orang dulu, tua. baliknya ini juga sudah ada punya kemampuan untuk kerja atau Berakal, belum? berakal. masih Kalau sekolah, baliknya tidak punya akal, iya, mohon maaf. maksudnya tadi Nah, baru. kalau memang sudah tidak lagi menjadi tanggungan orang tua, itu Iya. bayar sendiri. Jadi kalau Atir punya utang yang bayar? Masih saya kan masih yang nanggung orang tuanya gitu. Nggak usah ngegas Kalau gitu dong pagi-pagi. kalau Sisi? Iya kan saya juga Ya dong. kan Sisi sudah punya kerjaan. Iya tapi kan masih sekolah tanggungan saya. Nah ini gimana sih Om? Oh ya Allah ya Robi kok jadi ngegas gitu ya biasa aja dong. Ya, ya, enggak, ya, canda Ustaz.